Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan sedikit waktunya untuk menyaksikan video ini. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar, tentang menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Kusmana dari SMPN 1 Karangkancana. Bapak Ibu guru dimanapun berada. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga yaitu menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik 1 Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul. 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk lebih jelas dalam memahaminya, mari kita bahas satu persatu. Modul 1 yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di modul ini, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yaitu kita harus bisa mengenali diri kita sendiri sebagai seorang guru. Dan mengenali perannya sebagai pendidik. Kemudian ingin menjadi guru seperti apa saya? Seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya orang yang mandiri, atau orang yang merdeka yang tumbuh kembang secara maksimal. Untuk memerdekakan murid yaitu dengan menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batinnya. Yang kemudian menjadi bagian dari jiwa-jiwa kita sebagai pendidik. Untuk itu guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan dengan belajar secara mandiri. Untuk terus mengembangkan potensi dan mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Modul kedua yaitu mendidik dan mengajar. Dalam modul ini ada 3 hal yang harus diketahui. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang berorientasi pada penguatan, keterampilan berpikir atau kognitif saja, tetapi juga mendampingi murid-murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya. Pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, tetapi juga melatih keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Selanjutnya modul ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di dalam modul ini ada 2 hal yang dipelajari, yaitu mengenai kodrat murid dan asas trikon. Yang pertama, mengenai kodrat murid. Kodrat murid terdiri dari kodrat keadaan, kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan asas trikon terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu merupakan pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kedua, konvergen bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan, kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Dan yang ketiga yaitu konsentris bersikap terbuka,
tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Selanjutnya modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Untuk menumbuhkan budi pekerti peserta didik ada dua hal yang kita bahas. Yang pertama yaitu budi pekerti. Dan yang kedua teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Sedangkan teori konvergensi merupakan pendekatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menjelaskan tentang kertas bertuliskan tulisan samar, dengan membagi budi pekerti atau watak manusia menjadi dua bagian yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Dan modul kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul kelima ini, kita dapat memahami pendidikan yang akan mengantarkan murid, agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid, bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dan tujuan utama pendidikan yaitu menuntut tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat dan audien yang telah menyimak paparan pemahaman tentang topik 1 Merdeka Belajar pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.